Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada pertemuan 4 di audit sistem informasi dengan tema Business Continuity Planning dan Disaster Recovery Planning. Apa itu BCP dan DRP? Kita akan bahas untuk pertemuan hari ini. Nah, kita lihat untuk pendahuluan. Jika terjadi bencana, maka organisasi harus siap untuk memobilisasikan semua kemampuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya dan mengembalikan keadaan menjadi normal secepat mungkin karena waktu adalah uang. Maksudnya gimana? Jadi di dalam suatu perusahaan ada bencana-bencana yang tidak bisa kita ukur, seperti bencana alam atau misalnya terjadi gempa bumi, kebakaran, atau kehilangan data di luar out of control kita sebagai manusia. Nah, kita lihat di sini untuk analoginya di sini ada bencana. Kemudian ini bagaimana kita menyelamatkan aset-aset perusahaan atau mobilitas sumber daya. Kemudian setelah bencana itu terjadi, kita tetap bisa kembali beroperasional. Nah, itu untuk paparan pendahuluan. Kemudian apakah itu bencana? Bencana itu sebuah kejadian yang memberikan akibat negatif dalam skala yang relatif sangat besar. Jadi akibatnya negatif, terus pasti kerugiannya juga relatif sangat besar. Kenapa ya? Karena bencana itu sesuatu yang tidak bisa diduga kapan terjadinya. Nah, kemudian definisi bencana itu sendiri, definisinya semua peristiwa tak terencana atau tak terduga yang berpotensi mengganggu keberlangsungan fungsi-fungsi bisnis penting untuk periode waktu tidak tertentu. Jadi misalnya, crashnya sebuah server EVR, misalnya tidak serta-merta menjadikan BCP diberlakukan. Apa itu BCP dan DRP nanti kita bahas. Namun peristiwa itu menyebabkan tidak bisa diestimasikannya dampaknya berupa ketidaktersediaan sumber daya dalam sebuah periode dalam waktu kritis tertentu. Kemudian bencana meliputi yang alami dan karena manusia baik yang disengaja ataupun tidak. Nah, kemudian ada kategori bencana. Kategori bencana itu kita dapat membedakan bencana sebagai berikut. Yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam itu kejadian-kejadian alami. Pertama seperti banjir, genangan, kemudian gempa bumi, gunung meletus, badai, kekeringan, wabah seperti saat ini, pandemik, virus corona. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita duga kapan terjadinya dan kapan selesainya. Kemudian bisa jadi wabah serangga dan yang lain-lain. Kemudian ada bencana lainnya juga yang meliputi tabrakan pesawat udara atau kendaraan. Seperti tabrakan pesawat, kemudian hilang satu armada pesawatnya di dalam laut atau di dalam hutan, itu sesuatu yang tidak bisa kita duga. Kemudian bisa juga tentang tabrakan atau bencana kendaraan, kebakaran, kemudian seperti huru-hara atau demonstrasi yang saat ini sedang marak tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada sabotase, kemudian ada ledakan, ada gangguan listrik seperti dari PLN, matinya biasanya suka ada informasi ataupun bisa jadi tanpa informasi. Kemudian ada gangguan komunikasi, gangguan transportasi, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada berikutnya ancaman yang bukan bencana. Apa yang termasuk ancaman yang bukan bencana? Pertama seperti pemogokan. Pemogokan apa? Pemogokan tenaga kerja, seperti pemogokan buruh pada suatu kantor. Kemudian ada pemogokan tentang di PHK-nya salah satu buruh akibat kasus tertentu. Kemudian ada juga gangguan perangkat lunak, misalnya ada virus, trojan, dan yang lain-lain yang mengakibatkan kita tidak bisa ke kantor dan tidak bisa beroperasional dengan normal. Kemudian ada juga gangguan perangkat keras, yaitu gangguan hardware, misalnya hardware-nya rusak atau bagaimana. Nah, kemudian ada denial of service karena virus dan yang lain-lainnya. Nah, hal-hal yang seperti kategori ancaman bukan bencana itu ya karena masih bisa diperbaiki, masih bisa di repairing oleh manusia sebagai SDM. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita tanggulangi
sebelum terjadinya suatu ancaman. Tapi ketika itu suatu bencana alam, memang pertanyaannya kalau bencana alam kita tahu gempa bumi kapan? Ada nggak waktu-waktunya gunung meletus? Ada nggak kita tahu wabah itu akan menyerang dunia? Kita tidak akan pernah memprediksikan bencana-bencana alam yang seperti itu. Nah, kemudian kalau kategori cakupan wilayah, bencana itu kita bagi-bagi, ada bencana lokal dan ada bencana regional. Nah, bencana lokal biasanya memberikan dampak pada wilayah sekitarnya yang berdekatan. Jadi, bencana ini terjadi pada sebuah gedung atau bangunan-bangunan di sekitarnya. Seperti ini, misalnya ada kebakaran. Kebakaran itu kan biasanya dalam satu gedung. Tapi kalau tidak segera ditanggulangi, nah gedung kanan kirinya atau rumah penduduk kanan kirinya itu pasti terbakar juga. Kemudian ada ledakan, sama ini ledakannya yang sebenarnya yang dituju satu gedung, karena ledakannya itu sangat kuat, bisa meledakkan satu desa atau satu area. Kemudian ada terorisme, kebocoran bahan kimia, dan yang lain-lainnya. Nah, ini masuk ke kategori bencana lokal. Kemudian dari bencana lokal ini dapat mengharapkan bantuan dari pihak luar dalam merespon kejadian emergensi ini. Maksudnya apa? Biasanya pihak-pihak WHO atau bantuan dari luar negeri pun akan turun tangan ketika bencana lokal terjadi dalam suatu daerah tertentu. Kemudian ada bencana regional. Bencana regional itu memberikan dampak atau pengaruh pada area geografis yang cukup luas dan biasanya disebabkan oleh faktor alam seperti badai, banjir, letusan gunung, dan tornado. Nah, ini namanya bencana regional satu wilayah. Kemudian diperlukan bantuan khusus seperti dari pihak Palang Merah dan lainnya yang diharapkan bisa bertahan dalam waktu sekitar 72 jam. Nah, biasanya nih kan kalau ada gunung meletus, banjir itu biasanya ada yang standby nih, pihak-pihak khusus seminggu atau berapa hari untuk cakupan bencana yang regional. Nah, kemudian kita lihat nih, apa sih kategori jangka panjang atau jangka waktu antisipasi? Yang pertama ada short term, kemudian yang kedua ada long term. Short term itu strategi jangka pendek. Strategi jangka pendek apa? Berarti menyediakan fasilitas teknologi informasi alternatif. Kemudian yang kedua, strategi long term atau jangka panjang, menyediakan fasilitas teknologi informasi secara permanen. Nah, kita lihat di sini. Bencana dalam dunia IT saat ini kejadian yang mengakibatkan kegagalan sistem dan memberikan dampak yang membahayakan terhadap bisnis yang dijalankan. Jadi 50% dari perusahaan yang pernah mengalami kegagalan sistem akibat bencana tidak akan bertahan hidup dan 90% akan mati dalam 2 tahun. Berarti maksudnya mati gimana ya? Mati usahanya tidak akan berlangsung. Ketika dia tidak bisa mempunyai penanggulangan terhadap bencana yang tidak bisa diprediksikan, otomatis perusahaannya tidak akan bertahan selama 2 tahun ataupun bertahun-tahun, apalagi tidak mungkin gitu. Nah, kita lihat di sini kategori bencana dalam IT. Jadi kita lihat nih, ada persentase yang dikategorikan untuk masuk yang ke bencana dalam IT atau information technology di luar yang tadi kita sebutkan. Ada bencana-bencana alam. Jadi ada di sini untuk yang ditandai ungu di sini. Ini ungu, dia ada sistem failure atau kegagalan sistem 20,3%. Kemudian ada yang pink, ada karena virus, sabotase dan sistem virus 11,9%. Kemudian ada yang biru muda akibat dari human error 2%. Kemudian akibat kebakaran 5,6%. Kemudian ini yang paling besar adalah yang kuning, terjadi akibat natural disaster atau bencana alam 32,5%. Nah, ini gede sekali nih persentasenya. Kemudian ada yang biru juga, kesalahan dari failure atau power failure 27,7%. Kalau dilihat dari kategori bencana dalam IT, yang paling besar peringkatnya atau persentasenya masih di dalam natural disaster. Nah, untuk tema hari ini, presentasi besar ini kita akan tanggulangi dengan BCP dan DRP gitu. Nah, BCP itu Business Continuous Plan adalah mengenai pembuatan perencanaan dan framework
Untuk apa? Untuk menjamin bahwa proses bisnis dapat terus berlanjut ketika dalam keadaan emergensi. Maksudnya emergensinya apa? Yang setelah tadi saya jelaskan di depan. Ada akibat bencana alam atau bencana yang bukan ancaman, kemudian ada bencana yang kita masukkan bencana lokal, kemudian bencana regional. Nah, jadi untuk menjamin dan mengatasi bahwa bisnis kita, perusahaan kita tetap berjalan untuk keadaan-keadaan emergensi, muncullah BCP atau Business Continuous Plan. Jadi merencanakan dan framework untuk menjamin bahwa proses bisnis dapat terus berlanjut dalam keadaan emergensi. Sedangkan DRP adalah mengenai pemulihan cepat dari keadaan emergensi atau bencana. Jadi BCP-nya tuh rencananya, bisnis plan-nya gimana. Tapi kalau di RP tuh bagaimana pemulihannya sehingga dampaknya minimum untuk organisasi dan perusahaan. Jadi beda ya BCP dan DRP. Ini kita lihat. BCP itu Business Continuous Plan dan DRP adalah Disaster Recovery Plan. Jadi BCP itu tindakan perencanaannya, planningnya sebelum terjadi kita bikin dulu nih perangkat-perangkatnya, senjata supaya nanti gimana nih sebelum perang. Nah, kalau disaster recovery plan setelah adanya bencana gimana nih pemulihannya biar cepat balik lagi normal. Itu adalah dua hal yang sangat penting dalam proses bisnis. Jadi jarang yang menjadi prioritas. Kenapa? Karena alasannya memerlukan biaya yang mahal dan sulit penerapannya. Kemudian bencana adalah hal umumnya diyakini karena faktor alam yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dicegah ataupun dihindari. Iya pasti, karena kita kan balik lagi, kita kan nggak pernah ada yang tahu kapan gempa bumi, kapan ledakan, kapan meletus gunung berapi, atau kapan kena terorisme dan yang lain-lain. Kemudian untuk mendukung BCP dan DRP ini kita harus mendapatkan dukungan dari pihak manajemen. Karena sudah terlalu sering BCP ini menempati prioritas terendah atau proyek ini ditangani hanya oleh staf junior. Padahal ini perlu penanganan untuk staf yang lebih tinggi. Nah, kita lihat nih BCP dan DRP. BCP itu tadi tingkatan dari Business Continue Planning dan Disaster. Kemudian dan DRP itu Disaster Recovery, melibatkan usaha persiapan testing dan permajaan update yang dibutuhkan untuk melindungi proses bisnis yang paling penting. Nah, kita lihat di sini pengertian dari DRP. DRP itu adalah proses yang dijalankan saat BCP berlangsung in action. Jadi berupa langkah-langkah penyelamatan dan pemulihan. Recovery khususnya terhadap fasilitas IT dan sistem informasi. Nah, itu DRP. Jadi langkah-langkahnya apa sih nih buat pemulihan gitu. Jadi kalau kita misalnya tangan kita tersayat, apa aja nih langkah-langkahnya? Pertama di plester, kemudian sering-seringlah dicuci, kemudian dikasih betadine, kemudian di plester lagi, mengganti plester 1 hari sekali dan seterusnya sampai akhirnya lukanya kering dan menutup kembali. Nah, seperti itu. Kemudian pengaturan yang komprehensif berisikan tindakan-tindakan yang konsisten yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah adanya kejadian bencana yang mengakibatkan hilangnya sumber daya sistem informasi secara bermakna. Kemudian berisikan prosedur untuk merespon kejadian emergensi dalam menyediakan operasi backup cadangan selama sistem terhenti. DRP juga merupakan bagian atau subset dari strategi yang ada pada BCP, sehingga mampu meminimalisir kerugian yang dialami organisasi. Nah, tujuan DRP apa sih? Disaster Recovery Plan. Dia menyediakan kemampuan atau sumber daya untuk menjalankan proses vital pada lokasi cadangan sementara waktu dan mengembalikan fungsi lokasi utama menjadi normal dalam batasan waktu tertentu, kemudian dengan menjalankan prosedur pemulihan cepat untuk meminimalisir kerugian organisasi. Nah, kemudian kita lihat nih, tujuan adanya DRP buat apa? Yang pertama, mempersiapkan organisasi dalam menghadapi bencana. Jadi apa aja sih nih? Misalnya kalau di kapal besar
dia sedia kano-kano atau kapal-kapal kecil. Barangkali tenggelam atau kejadian-kejadian di luar itu, dia tetap menyediakan kano-kano kecil. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan kepuasan konsumen dan kepercayaan masyarakat. Kemudian melindungi atau memelihara citra positif organisasi di mata masyarakat umum. Contohnya seperti itu. Jadi gimana sih kepuasan konsumen terukurnya seperti apa? Misalnya ada layanan customer care, kemudian ada customer service yang bisa dihubungi 1x24 jam, dan yang lain-lain. Kemudian meningkatkan kepercayaan investor atau shareholder, kemudian meminimalisasi kerusakan dan gangguan akibat bencana, kemudian mengembalikan kegiatan operasional menjadi normal kembali secepat mungkin setelah terjadi bencana. Nah, itu tujuan DRP. Nah, manfaatnya apa nih? Manfaatnya melindungi organisasi dari kegagalan layanan komputer utama. Jadi jangan sampai kalau ada komputer sentral atau pusat mati, semua mati. Satu daerah, satu lokal, atau bisa jadi satu negara. Nah, itu manfaat DRP-nya. Kemudian meminimalisir resiko organisasi terhadap penundaan atau delay dalam penyediaan layanan. Bayangkan jika dalam suatu daerah atau region itu dilanda banjir besar. Banjir besar selama 3 hari atau selama 4 hari. Tidak ada asupan listrik, tidak ada asupan air bersih, dan yang lain-lain. Orang nggak akan bertahan lama dalam keadaan seperti itu, tidak mandi dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain. Nah, manfaat DRP itu kita harus meminimalisir hal-hal risiko seperti itu, penundaan, delay terhadap layanan-layanan. Kalau bisa, jika ada bencana-bencana alam yang memang terjadi, pasokan penyediaan layanan itu tetap nanti bisa dijalankan untuk berapa persentasenya. Kemudian menjamin kehandalan dari sistem yang sedia melalui pengetesan dan simulasi. Nah, ini harus tetap dites. Ketika DRP tetap dibuat, tetap harus ada quality sistemnya. Kemudian berikutnya ada meminimalisasi proses pengambilan keputusan oleh personal atau manusia selama bencana. Nah, ini meminimalisasi keputusan personal. Kenapa? Karena kalau sudah ada bencana terus pakai keputusan personal, itu jadinya memakainya intuisi atau perasaan. Nah, itu kita harus menghilangkan hal-hal yang berbau perasaan. Tapi ketika suatu sistem sudah berjalan, itu akan lebih, prediksinya lebih akurat dibanding dengan intuisi. Nah, DRP itu meliputi pertama, disaster recovery planning atau DRP yang awalnya adalah rencana pemulihan dari bencana. Kemudian yang kedua ada testing the disaster recovery plan. Ada pengujian terhadap rencana pemulihan. Maksudnya apa nih? Pengujian. Jadi gini. Jadi dulu nih saya cerita, ketika saya bekerja di suatu kota Jakarta di gedung bertingkat, setiap bulannya kita selalu ada pengujian terhadap kebakaran. Jadi pengujiannya itu benar-benar real time. Jadi kita lagi kerja di siang hari, dia tidak akan ngasih tahu jam-jam tertentu, nanti ada alarm yang berbunyi. Ketika alarm yang berbunyi itu kan pasti menandakan ada sesuatu disaster. Disaster itu paling akuratnya adalah kebakaran terhadap suatu gedung. Nah, jadi pada saat alarm berbunyi dalam suatu tes pengujian, otomatis semua sistem lock pintu, lift, gedung semua mati. Nah, itu pengujian benar-benar dilakukan, dan saat itu real time jam itu ketika alarm semua berbunyi dari lantai 1 sampai lantai 25, semua karyawan itu harus turun sampai lantai paling bawah. Nah, itu benar-benar pengujian terhadap rencana pemulihan. Nah, itu kita lakukan berulang-ulang setiap bulannya. Tapi ketika bencana itu datang, kita sudah tidak kaget lagi. Nah, itu yang namanya testing the disaster recovery plan. Ada suatu testing yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga ada disaster recovery procedure. Ada prosedur pemulihan dari bencana. Jadi gimana nih maksudnya prosedur pemulihan dari bencana? Jadi kalau pemulihan dari bencana, seperti contoh tadi saya ada 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 prototipe untuk
kebakaran gedung. Nah, di bawahnya itu prosedur pemulihannya itu mereka sudah menyediakan ambulan dan dengan lengkap dengan perawat-perawatnya. Kenapa? Ya, bayangkan ketika lift itu di lock pas alarm bunyi, orang yang turun dari lantai 20 ke lantai 1 pasti ada yang pingsan. Kenapa? Barangkali ada yang hamil, barangkali ada yang keadaannya tidak fit. Kenapa tidak pakai lift ya? Karena pada saat keadaan disaster, semua sistem informasi teknologi, perangkat kerasnya, perangkat infrastrukturnya itu mati, penyedia layanannya otomatis kelok. Nah, jadi prosedur pemulihannya mau nggak mau kita harus menyiapkan semua layanan-layanan seperti ambulan dan yang lain-lain. Itu salah satu disaster recovery prosedur. Begitu ya untuk DRP tahapan-tahapannya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tabel disaster recovery plan testing type. Yang pertama level 1. Level 1 itu yang pertama harus kita membuat checklist. Checklist itu copy rencana-rencana apa saja yang harus didistribusikan, yang perlu direview oleh manajemen. Kemudian yang kedua ada struktur walkthrough. Jadi setiap business unit atau setiap departemen dia harus merapatkan apa saja planning untuk mereview DRP prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga ada simulasi. Ini yang tadi sudah saya paparkan, ada testing, pengujian. Itu harus dan wajib dilakukan. Simulasi itu harus disupport semua tim atau semua departemen. Kemudian yang keempat ada parallel test. Nah, parallel test ini jadi sama kayak tadi, ketika simulasi sudah diadakan di dalam 1 bulan itu simultan terus-terusan. Jadi parallel test itu tidak hanya 1 bulan udah nggak dilakukan, tapi setiap bulan pasti ada 1 kali dalam sebulan. Itu namanya parallel test. Jadi critical system itu akan terus berjalan untuk menjadikan alternatif. Yang kelima ada full interruption test. Jadi normal pada saat operasi normal tiba-tiba kita diinterrupt untuk simulasi kejadian-kejadian tidak terduga. Nah, itu untuk level yang kelima. Tuh. Ini beberapa prosedur dari DRP. Nah, ini keterangannya ya tadi. Jadi kalau checklist test itu pengujian DRP-nya baru awal-awalnya dulu. Kita bikin dokumen checklist apa saja yang diuji. Struktur walkthrough itu tes dilakukan melalui pertemuan antar perwakilan dari tiap unit untuk membahas seluruh isi dari perencanaan. Jadi masih meeting. Kemudian simulasi tes tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada parallel test memastikan supaya sistem yang kritikal dapat tetap berjalan pada lokasi alternatif backup. Nah, kalau full interruption test sangat berisiko kejadian karena benar-benar diterapkan. Kenapa ya? Contohnya yang kayak tadi nih, apakah pada saat simulasi kita kerja ada suatu kebakaran itu terjadi, kita pada saat pengujian benar-benar ada korban, berarti kan sangat berisiko. Kenapa? Karena pada saat simulasi itu pun memang benar-benar ada yang pingsan, benar-benar ada yang kelelahan. Ya bayangkan turun dari gedung lantai 25 ke lantai 1 itu memerlukan waktu lama loh, minimal setengah jam gitu. Nah, ini masing-masing pengujian DRP. Kemudian kita lihat BCP objektif. BCP objektif tadi sudah kita bahas DRP. Kemudian di sini ada BCP objektif. Beberapa area yang di cover kita lihat dari NIS Special Publication. Di sini BCP Continuous Plan nih di tengah, dia masing-masing komponennya ada Incident Response Plan, kemudian ada COOP Continuous Operation Plan, kemudian ada DRP, di sini ada BRP atau Business Recovery for Resumption Plan, kemudian ada IOOP, Occurrence Emergency Plan. Tuh, kita lihat. Nah, filosofinya kita lihat sekarang. Filosofinya keinginan organisasi untuk melindungi dan mempertahankan citra positif organisasi, termasuk melindungi dan mempertahankan aset fisik dan kelangsungan hidup karyawannya. Ya bayangkan, jadi kalau filosofinya kalau mau melindungi aset gedung suatu perusahaan dari bencana-bencana, tidak hanya mikirin aset,
tapi kelangsungan hidup karyawannya juga harus dipikirin gitu. Jadi ini filosofinya. Jadi tidak hanya mikirin aset fisik saja, yang paling berharga adalah kelangsungan hidup karyawannya, itu merupakan aset SDM juga. Kalau ada perusahaan bagus tapi nggak ada SDM-nya kan nggak bisa beroperasional gitu. Kemudian di sini citra positif organisasi juga termasuk di dalamnya, kepuasan konsumen yang tinggi dari tingkat kepercayaan shareholder yang tinggi pula. Nah itu. Nah kita lihat di sini untuk bagan DRP. Kita lihat nih sini, DRP itu bisa terpecah-pecah menjadi banyak komponen. Pertama ada program marketing, kemudian ada kepuasan konsumen. Kalau sudah ada kepuasan konsumen, ada program kepuasan konsumen. Baru nih kalau ada kepuasan konsumen kan dia akan ngomong satu ke banyak, banyak ke banyak, dan kemudian akan menyebar menjadi citra positif. Tuh. Ketika sudah ada citra positif, akan muncul nih peningkatan revenue perusahaan. Baru ada kepercayaan shareholder dari pemegang saham. Nah, disinilah akan muncul DRP yang akan kita handle untuk masing-masing ini. Pencegahan supaya dia tetap bagus sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gitu. Ini komponen untuk DRP. Nah, kita lihat DRP itu juga proses pengukuran risiko yang dihadapi oleh organisasi, kemudian kita dapat lakukan pengembangan, dokumentasi, kemudian implementasi, pengujian, kemudian pemeliharaan prosedur yang dapat membantu organisasi dalam mengembalikan kegiatan operasionalnya secara normal dengan cepat, dengan resiko kerusakan seminimal mungkin setelah terjadinya bencana. Jadi kalau kamu lihat nih, biasanya ada kantor-kantor tertentu yang memang setelah bencana alam, misalnya setelah ada gempa bumi atau setelah dia mengalami kebakaran, gak berapa lama tuh dia cepat beroperasi kembali. Nah biasanya kantor-kantor seperti itu sudah menerapkan DRP yang bagus. Jadi dia punya resiko-resiko kerusakan seminimal mungkin yang sudah disiapkan. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, kita lihat di sini. DRP itu kita lihat nih. Pertama kita harus siap dulu menghadapi bencana nih. Bencana apa aja, gedung runtuh atau suatu gempa bumi, kita siap dulu menghadapi bencana. Walaupun belum ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian hal yang lain yang perlu dipersiapkan untuk DRP adalah kepuasan dan kepercayaan konsumen tetap meningkat. Jadi ketika ada suatu bencana alam kolaps atau apapun, itu tidak merubah pandangan masyarakat terhadap perusahaan kita. Itu yang harus dipikirkan. Kemudian juga harus kita memikirkan lagi untuk menjaga kepercayaan shareholder meningkat. Jadi jangan sampai nih ada biasanya kan kalau ada kejadian alam itu bursa saham langsung pada cabut, langsung pada ditarikin. Nah itu jangan sampai seperti itu, ya tambah kolaps nanti perusahaannya, bubar dalam seketika. Kemudian dari sisi aset, kita akan meminimum kerusakannya minimum, atau servernya juga harus kita harus menyediakan untuk server yang handal. Misalnya kalau misalnya untuk dia ada goncangan atau gempa bumi dan yang lain-lain, ya bisa terjadinya kerusakan seminimum mungkin gitu. Jadi tapi tidak ada hal di dunia ini yang tidak mungkin rusak ya. Minimal kita harus mencegah kan ada pepatah mencegah terlebih dahulu sebelum mengobati gitu. Kemudian setelah itu baru si DRP itu bisa beroperasional kembali dengan cepat dan normal. Nah ini esensi dari DRP atau Disaster Recovery Plan. Nah kita lihat nih, setelah ada DRP muncullah Critical Success Factor atau kita sebut dengan CSF. Ada RTO dan RPO di sini komponennya. RTO itu Recovery Time Objective. Jadi berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan recovery secara keseluruhan hingga sistem berjalan lagi. Kayak gini ya, misalnya orang habis dioperasi.
habis dioperasi bisa nggak langsung jalan-jalan ke mall gitu, atau bisa nggak langsung makan sambal, bisa nggak langsung lari-larian seperti itu, kan nggak mungkin. Jadi perlu ada recovery-nya orang habis operasi ya minimal seminggu buat pemulihan, baru bisa beraktivitas kembali. Nah itu kita namakan RTO. Kemudian berikutnya ada RPO, Recovery Point Objective, jumlah data yang boleh hilang akibat bencana yang terjadi. Nah ini sangat penting banget nih, kita harus meminimalisir data-data yang boleh hilang akibat bencana yang terjadi. Kalau misalnya data-data yang urgent seperti keuangan dan yang lain-lain sampai hilang, itu sudah fatal banget nanti. Kenapa itu? Karena aset perusahaan gitu. Jadi itulah RTO dan RPO. Nah kita lihat di sini, kita ketika ada bencana di sini, kemudian ada recovery proses, berarti kita meminimumkan RTO. RTO dan RPO minimum berarti DRP kita sukses. Nah itu, ini adalah analogi bagaimana DRP dijalankan. Kalau pertanyaannya gimana kalau perusahaannya itu gak ada DRP? Ya sudah, kolaps. Tadi kan di depan dipaparkan, ketika tidak bisa menyediakan resiko, 90% dari perusahaan itu 2 tahun kemudian pasti akan tutup. Nah gitu, karena bencana itu sesuatu yang besar tapi tidak bisa diduga kapan terjadinya. Nah langkah perencanaan DRP kita lihat di sini. Nih, kita lihat langkah-langkah perencanaan DRP. Pertama, pembentukan tim DRP. Jadi lewat meeting point dalam suatu departemen, kita bentuk dulu tim-tim DRP. Kemudian berikutnya ada analisis resiko, di perbincangan nih analisis resiko. Muncullah penetapan fungsi antar departemen. Jadi biasanya tim-tim DRP itu mengundang dari lintas departemen di dalam suatu perusahaan. Kemudian setelah penetapan fungsi antar departemen, barulah penyusunan polisi dan prosedur atau SOP kebijakan. Baru kita persiapkan nih, apakah perlu simulasi testing atau langsung dijalankan, muncullah persiapan oleh tim. Baru keluarlah ini training dan latihan tadi yang seperti saya contohkan di depan, misalnya simulasi kebakaran di gedung-gedung bertingkat. Baru setelah ada training dan latihan, terdapatlah ongoing management. Ongoing management tuh sudah dibikin scheduling untuk training dan latihan berkala untuk mencegah bencana-bencana alam yang akan terjadi. Nah, kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penetapan DRP ini adalah yang pertama, harus dukungan penuh dari semua jajaran organisasi, termasuk jajaran eksekutif. Kenapa ya? Kalau tidak ada dukungan penuh ya tidak bisa dijalankan. Kemudian ada sosialisasi dan kampanye kesadaran tentang adanya DRP. Jadi harus ada sosialisasi berupa, bukannya kayak demo gitu, cukup untuk email broadcast di setiap departemen bahwa sudah disosialisasikan untuk misalnya pencegahan bencana alam, pencegahan kebakaran dan yang lain-lain. Kemudian ada kejelasan hubungan dengan pihak luar, vendor, legal, institusi, dan asuransi. Kemudian ada penerapan Kaizen dalam maintenance DRP. Misalnya pengembangan skenario disaster dan continuous monitoring pada sistem. Nah, kita lihat di sini ada macam-macam continuous maintenance dan dokumentasi. Nah, ini ada perancangan kemudian kita uji, pengujian dan latihan, dievaluasi dan feedback, kemudian pengembangan dan perbaikan, ada perubahan organisasi dan informasi eksternal, kemudian ini ada feedback kembali. Nah, itu jadi ada perbaikan yang berkala dan berkelanjutan di dalam DRP dan dokumentasi. Nah, kemudian kita lihat nih bagian dari persiapan perancangan DRP tadi sudah kita bahas dari perancangan tim DRP sampai ongoing management. Nah, ini apa sih yang harus kita lakukan ketika hal-hal seperti ini terjadi? Ketika hal-hal ketika hal-hal di luar jangkauan kita terjadi hal-hal seperti ini, seperti disaster strike atau kebakaran, atau tiba-tiba seperti waktu itu ada gedung lantai 2 di Bursa Efek Jakarta tiba-tiba runtuh
runtuhnya lagi ada mahasiswa kunjungan magang. Bayangkan berapa orang di tengah operasional jam-jam kerja, sedang banyak-banyaknya orang, gedung di lantai 2 runtuh. Ada orang di lantai 1 dan orang yang di lantai 2-nya runtuh ke bawah. Pasti itu bencana yang di luar dugaan sama sekali. Kenapa ya? Pasti ada pemikiran gedung ini masih sehat kok, kenapa bisa tiba-tiba runtuh? Nah, itu kan faktor X yang tidak bisa kita duga. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ini. Jadi kita harus lihat metodologinya. Ketika BCP dan Disaster Recovery Planning, kita lihat 5 langkah untuk recovery confidence-nya. 5 langkahnya itu masing-masing kita lihat di sini. Nah, yang pertama ada business risk. Business risk itu teknologi, secara teknologi ada pengukuran assessment-nya. Kemudian ini masih ngomongin business risk ya. Kemudian ada business impact analysis. Kemudian harus ada teknologi pengukuran teknologi audit. Nah, ini secara business risk. Nah, kemudian secara revenue dan services kita lihat yang poin yang kedua, ada departemen vulnerability assessment. Kemudian ada 3 BCP atau business continuous plan. Nah, jadi masuk ke revenue yang hijau. Kemudian yang biru ada lingkungan assessment atau environment assessment. Kemudian ada yang kelima DCP, DRP maksudnya, disaster recovery plan. Nah, ini yang biru. Nah, jadi kalau yang BCP masuk ke ranah revenue, kalau DRP masuk ke ranah services. Nah, ini adalah 5 step to recovery confidence. Muncullah confidence to recover, muncullah hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki. Ada misi, kemudian ada customer, dari sisi customer, dari sisi bisnis, dan dari sisi support. Nah, ini masing-masingnya sudah jelas apa yang harus, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk recovery confidence. Nah, kita lihat nih. Tadi yang awalnya adalah pembentukan tim DRP. Tim DRP yang terbentuk sebelum terjadinya DRP harus terwujud dari sebuah grup yang mencerminkan semua fungsi dalam organisasi. Jadi hal ini akan menjamin bahwa proses bisnis yang penting tidak akan terlewatkan. Jadi orangnya itu harus benar-benar yang tahu semua bisnis flow dalam organisasi. Nah, kita lihat nih, tim DRP siapa aja nih? Tim DRP kalau misalnya di dalam suatu perkantoran itu ada 10 departemen, ya masing-masing timnya harus salah satu mewajibkan orang-orangnya turun untuk menjadi tim DRP. Misalnya yang pertama tim marketing, kemudian tim network management, corporate security, kemudian dari bagian CS atau customer service, dari bagian HR atau human resource, bagian IT, bagian hukum, bagian fasilitas manajemen, kemudian bagian finance. Nah, ini jadi tim DRP itu tidak didominasi oleh satu departemen saja, tapi semua departemen pun harus kita bentuk, kita susun, duduk bersama, meeting point bersama untuk merumuskan gitu. Nah, kemudian di mana sih pemilihan lokasi DRP gitu kan? Nah, pemilihan lokasi DRP yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama adalah jarak dari fasilitas utama. Pilihlah lokasi yang tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari gedung utama, yaitu kira-kira sekitar 30 meter. Maksudnya apa? Ya, jadi pemulihannya itu pilihnya lokasinya bisa yang tidak satu kantor, tidak satu gedung gitu. Kemudian potensi resiko dari bencana. Apakah lokasi tersebut juga memiliki resiko terkena bencana? Carilah tempat yang minim terkena ancaman atau dampak bencana. Jadi kalau misalnya gini, kita punya usaha di bidang senjata dan bidang yang hal-hal yang berbau kimia dan tidak bisa disimpan secara kena sinar matahari langsung. Nah, yang potensi resiko-resiko seperti itu kalau bisa pemilihannya jangan di tengah kota, jangan dekat dengan penduduk. Nah, carilah yang meminimalisir resiko sekecil mungkin
untuk menghindari dampak-dampak terkena bencana. Kemudian pemilihan lokasi berikutnya adalah ketersediaan staf setempat. Adakah staf setempat yang bisa mengoperasikan proses bisnis utama? Ketika lokasinya sangat jauh, kita harus tetap menyediakan staf untuk mengoperasionalkannya. Kemudian ketersediaan dan kualitas tenaga listrik atau baterai. Apakah tenaga listrik dan baterai tersebut cukup untuk waktu lebih dari 24 jam? Jadi kalau zaman dulu tuh ada bunker-bunker gitu tuh. Jadi kenapa orang yang sembunyi itu biasanya di bunker karena susah ditelusuri. Tapi di situ dia sudah punya stok makanan untuk 1 bulan, untuk 2 bulan. Nah, hal-hal itu kan jadi planning untuk berapa hari ke depannya atau bisa jadi berapa bulan ke depannya. Kemudian ada nearby fiber route. Jadi untuk kepentingan jaringan komunikasi data, alangkah lebih baik kalau tidak jauh dari jalur kabel fiber. Nah, ini kalau ini ngomongin tentang komunikasi data, jaringan LAN-nya, jaringan WAN-nya. Apakah ketika gedung utama mati terkena gempa, nah lokasi DRP-nya itu masih tetap bisa ngehandle komunikasi data, LAN dan yang lain-lain. Nah, kemudian pemilihan lokasi yang berikutnya adalah spesifik IT kriteria. Teknologi informasi dapat berfungsi pada lokasi tersebut. Batasan jaraknya harus menjadi perhatian perlengkapan jaringan. Kemudian ada tax insentif. Jadi lokasi tertentu atau di luar perkotaan mungkin akan jauh lebih murah biayanya. Jadi kalau mengingat kalau nyewa-nyewa gedung di tengah kota kan pasti pajaknya besar ya. Kita pindah ke lokasi yang memang lebih murah pajaknya gitu. Kemudian bagaimana sih pemeliharaan dan pengujian DRP? Nah, pemeliharaan dari rencana pemulihan data sudah tentu DRP itu sering out of date atau tidak sesuai lagi dengan kondisi organisasi, baik ancaman maupun tingkat persaingan. Nah, kemudian organisasi mungkin telah mereorganisasi dan merencanakan. Jadi misalnya kayak hardware, software diupdate. Kemudian membuat prosedur pemeliharaan BCP dan DRP dalam sebuah organisasi dengan menggunakan job description yang akan mensentralisasi tanggung jawab update. Kemudian merilis dokumen versi final dan terbaru. Nah, sekian untuk mata kuliah hari ini. Untuk BCP dan DRP ini diambil dari referensi beberapa buku. Saya harap bisa dipahami tentang manfaat dari BCP dan DRP ini yang sangat penting kita tahu untuk mata kuliah audit sistem informasi. Jadi kita harus menanggulangi resiko-resiko terhadap hal-hal yang belum kita tahu di depannya. Sekian dan terima kasih untuk kuliah hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.